Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Nah, beriman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang keberapa ya kira-kira? Nah, betul, rukun iman itu yang kedua. Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, di kelas 4 ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita imani ada 10. Nah, yang pertama itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Nah, 10 malaikat ini memiliki tugas masing-masing. Nah, sebelum kita kupas tuntas tugas-tugas mereka 10 ini, sebelumnya kita akan cari tahu dulu kira-kira malaikat ini siapa ya? Makhluk Tuhan yang bagaimana ya? Nah, jadi malaikat itu adalah makhluk Tuhan yang tidak terlihat. Nah, karena tidak terlihat, dia disebut dengan makhluk gaib. Nah, makhluk gaib ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, makhluk Allah yang satu ini diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Nur atau cahaya ini asal mula diciptakannya seorang malaikat. Nah, asalnya malaikat ini dari cahaya atau nur. Nah, itu ya. Malaikat ini ciri-cirinya tadi ya, ciri-cirinya ciptaannya dari nur tadi merupakan salah satu ciri-cirinya, atau yang ciri-cirinya terbuat dari cahaya, diciptakan dari cahaya, kemudian tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak memiliki nafsu, nah, tidak mengantuk. Nah, terus kemudian dapat berubah menjadi apa saja sesuai dengan yang diinginkan malaikat itu. Kemudian selalu taat dan patuh kepada Allah. Jadi tidak ada malaikat yang ingin mengingkari perintah Allah. Karena malaikat itu misalkan sama Allah, wahai malaikat, kamu sekarang sujud kepada manusia. Nah, malaikat semuanya sujud. Itu sifat mutlaknya seorang malaikat, karena apapun yang Allah suruh pasti akan malaikat kerjakan. Apapun yang Allah perintahkan pasti akan malaikat kerjakan. Kemudian selalu bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Terus siang dan malam pekerjaan mereka tuh tiada henti. Gak ada yang tidur, gak ada yang istirahat. Nah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berzikir dan juga mengingat Allah siang dan malam. Nah, nama-nama malaikat yang tadi ya 10 itu kita akan kupas tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini tugasnya membagikan rizki kepada semua makhluk. Nah, terus ada malaikat Raqib. Ada malaikat Raqib nih. Malaikat Raqib ini tugasnya mencatat amal perbuatan baik yang dilakukan manusia. Jadi di kanan kiri kita ini ada malaikat loh. Yang ini ada yang kanan ya, ini kanan ya. Kalau di kamera misalkan kurang tepat, nah di sini ada kanan. Kanan kalian itu ada malaikat yang namanya malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini tugasnya yaitu mencatat amal baik manusia. Kemudian ada juga di kiri kalian itu ada malaikat Atid. Nah, malaikat Atid itu tugasnya mencatat amal buruk manusia. Nah,
Mau kita sembunyi dimanapun, malaikat pasti tahu nih. Pasti tahu apa ya yang dikerjakan manusia satu ini, apa ya yang dia lagi kerjain. Nah itu semuanya malaikat tahu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu apa yang kita kerjakan. Nah kemudian ada malaikat nakir. Nah malaikat nakir ini ada memeriksa amal baik manusia. Kalau malaikat mungkar memeriksa amal buruk manusia. Kemudian ada malaikat Izrail. Nah tugasnya ini mencabut nyawa manusia. Tuh ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Nah, sangkakala ini adalah akan ditiup oleh malaikat Israfil ketika sama Allah disuruh untuk menghancurkan seluruh yang ada di dunia ini. Tuh pasti nanti ketika malaikat Israfil ini meniupkan sangkakalanya, maka akan terjadi hari yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Kemudian ada malaikat Ridwan dan ada malaikat Malik. Kalau malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga surga. Kemudian kalau malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Nah, tuh ya. Tugas umum malaikat, tugas keseluruhan malaikat ya maksudnya. Kalau yang tadi itu satu persatu tugasnya malaikat kayak gitu. Nah tugasnya itu mencatat, mengawasi seluruh perbuatan manusia, menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul, meminta ampun kepada Allah, menyampaikan azab dari Allah kepada orang yang zalim dan kufur, bertasbih dan berzikir sepanjang waktu. Banyak sekali peranan-peranan mereka, dan semua malaikat itu nggak cuma satu ya, tapi banyak sekali, dan yang wajib kita imani ya 10 tadi itu. Nah makna atau arti beriman kepada malaikat itu maksudnya yaitu kita itu meyakini bahwa malaikat itu ada walaupun tidak terlihat oleh mata kita. Terus meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah yang tidak boleh disembah. Nah, terus meyakini bahwa malaikat ini memiliki sifat khusus yang baik. Nah, tadi ya, malaikat suka bertasbih kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah, tidak pernah meragukan Allah, selalu menaati apa yang Allah perintahkan. Nah, kemudian hikmah dan perilaku mengimani malaikat. Nah, itu yang pertama ini mengenal keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang muslim akan makin memuliakan dan mengagungkan Allah karena Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat ini memiliki sayap dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, Allah berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat pertama. Kemudian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang beriman akan selalu bersyukur karena malaikat telah menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi nggak perlu takut, dimanapun kita berada itu pasti ada malaikat yang mengawasi kita, pasti ada malaikat yang menemani kita. Itu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada pasti ada Allah yang mengetahui di mana kita bersembunyi, di mana kita bertempat tinggal. Itu orang lain, misalkan kita bersembunyi di lemari, orang lain nggak tahu, tapi Allah, malaikat pun tahu.
Tuh. Kemudian bertakwa dan beriman kepada Allah. Kemudian hikmahnya merasakan ketentraman dan ketenangan. Tuh. Kemudian menjadikan kita berhati-hati dalam bertindak. Oh, ada malaikat nih di samping aku. Nah, aku nggak jadilah mencuri. Oh, saya nggak jadi mencuri ya Allah, karena saya ingat, oh ada malaikat nih yang ngawasin aku. Nanti ini ada malaikat atid nih yang tugasnya nyatet-nyatet kejelekanku, nanti dilaporin sama Allah. Nah, tuh jadinya kita ingat bahwa apa yang ketika kita akan melakukan suatu hal itu, jadi kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu akan dilaporkan kepada Allah. Kemudian tidak akan berbuat maksiat, itu tadi ya, salah satunya tadi. Terus perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Yang pertama, patuh dan taat kepada Allah, berbuat dan berkata jujur, kemudian berhati-hati dalam bertindak, selalu bersyukur pada Allah, selalu bersikap rendah hati, gemar bersedekah dan menolong sama, selalu berusaha dan tidak menyerah, memiliki sikap tanggung jawab, menjenguk orang yang sedang sakit. Itu salah satu beberapa contoh, atau bukan salah satu ya, jadi beberapa contoh di mana sikap-sikap tersebut mencerminkan bahwa dia beriman kepada malaikat. Nah, karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu nanti ada hubungannya sama malaikat. Nah, bayangkan deh, semuanya yang Allah ciptakan ini berkaitan dengan manusia. Allah menciptakan Nabi untuk meluruskan kehidupan manusia yang kurang tepat. Nah, jadi meluruskan sikap-sikap manusia yang menyeleweng, tidak sesuai dengan perintah Allah. Tuh, Allah menciptakan malaikat untuk mengurusi manusia juga. Ada yang mengawasi, ada yang menanyai, ada yang mencabut nyawa manusia, dan lain sebagainya. Itu semuanya diperuntukkan untuk manusia. Bayangkan, apa kita loh manusia ini loh tinggal melaksanakan perintahnya. Itu malaikat-malaikat ini yang Allah suruh-suruh apa gitu. Itu kita tuh wajib bersyukur karena kita tuh sama Allah diistimewakan. Tuh. Allah menciptakan makhluk namanya tumbuhan. Itu diperuntukkan untuk siapa? Manusia. Tumbuhan yang besar, pohon yang besar untuk berteduh, terus kayunya untuk rumah manusia. Nah, semuanya ini berkaitan dengan manusia. Allah menciptakan hewan yang halal, kambing, sapi yang halal daging-dagingnya. Untuk siapa? Untuk manusia. Bayangkan, semuanya Allah ini kebanyakan diciptakan untuk manusia. Allah menciptakan bumi dan seisinya. Itu untuk siapa? Untuk manusia. Nah, maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Itu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan Ustazah. Ada kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalian jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa memakai masker jika keluar. Bagaimanapun kita pasti ada kebaikan di suatu yang Allah ciptakan seperti ini yang kita rasakan ini. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.